Hello guys, we are very thank you for your presence today. And right now, kita datang menyembah Dia. Saat ini pula kita datang untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini bertemakan Passion in Relationship yang akan disampaikan oleh penginjil Johan Nugroho. Mau tahu isi firman Tuhannya? Teman-teman ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir untuk memperoleh banyak berkat rohani. Teman-teman, mari saya mengajak setiap kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan kita meyakini bahwa pertolongan ibadah kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuntun dan memberkati ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Shalom teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini boleh datang kembali kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kita, memberikan penghormatan kita. Mari dengan nyanyian ini kita mengagungkan Allah kita. Holy, holy, holy.
Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita baru untuk kami boleh menyembah Tuhan. Dan biarkan Tuhan, pujian kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, di hari ini ketika kami beribadah, kami menerima pesan Tuhan. Kami menerima urapan Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh diubahkan melalui ibadah ini, bukan hanya menjadi pendengar atau hanya memberikan nyanyian kami, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di doa kami Bapa, kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Terimalah pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tak akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Mari kita katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, Yesus.
Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita sorakan namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita membuka diri kita untuk membiarkan Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom teman-teman, dimanapun kita berada hari ini, kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami.
dimanapun kami berada, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Kiranya Tuhan boleh menyapa kami, berbisik di batin kami yang dalam, menyejukkan hati kami, menghangatkan jiwa kami, dan kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami ketika kami berelasi dengan Engkau. Berkati hamba yang mempersiapkan, yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, kiranya boleh menjadi berkat buat teman-teman dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Beberapa tahun belakangan ini kita sangat familiar dengan kata passion. Ada anak-anak yang datang kepada saya berkata, "Kok gue lagi bergumul nih kok?" Bergumul apa? Passion gue itu sebetulnya apa ya? Gue kok nggak tahu ya apa yang gue suka. Karena gue nggak mau kerja yang bukan passion gue. Gue udah coba ini kok. Tapi ternyata ketika aku coba ini, kok lama-lama gue bosen ya kok. Dan aku coba yang lain lagi. Jangan-jangan gue ini bosenan ya kok ya. Jadi sebetulnya, aku sendiri nggak tahu passion gue apa. Jadi kata passion ini teman-teman, itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang sepertinya menjadi penting beberapa tahun belakangan ini. Sehingga banyak anak benar-benar serius memikirkannya. Bahkan mungkin sampai bertahun-tahun ketika memikirkan, dia nggak ngerti passion dia apa. Hari ini kita akan bicara secara khusus, passion itu apa terkait dengan relationship. Dan dalam konteks ini, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk kembali sebentar melihat penggunaan kata passion, dan secara khusus hari ini kita kembali melihat bagaimana filosof-filosof di zaman dulu memahami kata passion ini. Pertama kita akan melihat dari seorang filosof Yunani yang terkenal, yang cukup besar, yang sangat besar bahkan, yang bernama Plato. Ternyata bagi Plato, passion itu adalah terjemahan dari satu kata pathos. Dan kata pathos ini tidak sesuatu yang bersifat positif seperti yang kita katakan hari ini dengan passion. Ternyata kata pathos ini bersifat negatif, teman-teman. Plato melihat pathos itu sebagai to emphasize, to seek. Jadi untuk menekankan adanya masalah, ada kesakitan di sana. Morbid, berbicara tentang sesuatu yang ada unsur abnormal, ada yang tidak sehat. Jadi berbicara juga tentang incurable nature of the effect dan juga their pathological side. Jadi passion ini ternyata berbicara sesuatu yang pathological, sesuatu yang tidak waras, tidak sehat, tidak jelas. Mengapa? Karena passion ini dilihat sesuatu yang unstable, berubah-ubah, nggak jelas. Tetapi pemikiran Plato itu dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Aristotle. Aristotle ternyata melihat passion itu sedikit lebih netral, teman-teman. Jadi bagi Aristotle, passion is what I am made to think, thus I feel. Passion itu ada unsur pikiran, tetapi juga ada unsur perasaan. Yang mana pikiran itu sesuatu yang lebih stabil, sesuatu yang lebih tidak berubah, sesuatu yang lebih baik, sedangkan unsur yang satunya berbicara tentang feeling itu adalah sesuatu yang irasional, unstable, sehingga perlu sekali unsur irasional dari passion kita itu harus ditundukkan atau diatur oleh rasionalitas. Maka di sini kita melihat perbedaan antara Plato dan Aristotle. Plato melihat passion itu sebagai sesuatu yang sangat buruk. Pathos itu sangat buruk, irrational, unstable. Tetapi Aristotle melihat ada unsur yang baik dan ada unsur yang kurang baik karena ada ketidakstabilan di situ. Maka itu perlu rasio yang kuat yang bisa memimpin pathos kita yang negatif, yang gampang berubah, yang diwakili dengan tubuh kita.
Mungkin filsafat mereka cukup bisa menjadi kritik buat kita ketika kita sering mengatakan, ini passion gua, ini keinginan gua nggak bisa kalau nggak ada passion. Kita perlu menambahkan rasionalitas di sana. Untuk berhati-hati. Jangan-jangan kita sedang didrive atau digerakkan oleh passion yang irasional. Tapi apakah kekristenan setuju sepenuhnya dengan para filosof Yunani yang kita bahas tadi? Atau jangan-jangan kekristenan punya pemikiran yang berbeda tentang passion? Saya akan mengajak kita melihat seorang pemikir atau filosof Kristen yang bernama Agustinus. Ternyata Agustinus justru membangkitkan atau menekankan unsur afektif atau unsur emotion daripada pathos. Maka dia menerjemahkan pathos itu dengan affectus. Jadi dia justru membangkitkan unsur emosi yang dilihat bukan sesuatu hal yang negatif. Jadi di dalam pemikiran Agustinus, seseorang yang tidak memiliki emosi ini, maka dia tidak bisa menikmati dirinya. Dan ketika dia tidak bisa menikmati dirinya, dia tidak ingin akan sesuatu, dia tidak bisa menderita, dia tidak bisa takut akan sesuatu. Dan justru itu membuat dia tidak bisa sensitif akan apa yang buruk dan yang baik. Di sini kita melihat ternyata unsur emosi ini bukan sesuatu yang negatif. Justru inilah yang membuat manusia bahkan dikatakan bisa merasakan ada yang baik, ada yang jahat. Ini sungguhlah sesuatu yang sangat menarik, teman-teman. Ketika saya mencoba melihat lebih dalam, di dalam sebuah Dictionary of Untranslatable, di situ ternyata kata pathos itu yang digunakan oleh para filosof diterjemahkan di dalam bahasa Latin dengan kata passio. Dan passio inilah asal muasal dari kata passion. Jadi ada unsur penderitaan dan kerelaan menanggung sesuatu, bahkan memberikan sesuatu. Jadi itu arti dari kata passio. Maka di sini di dalam dictionary itu dikatakan bahwa passion refers to love on the one hand and to suffering on the other. Jadi ternyata di dalam passion ini ada cinta, ada penderitaan. Dan di sini kita melihat ada faktor emosi yang sebetulnya sangat penting. Dan kalau kita kaitkan dengan Agustinus tadi, emosi ini tidak mesti diterjemahkan sebagai sesuatu yang negatif. Di sini kita melihat bahwa pandangan Agustinus, dan saya percaya juga pandangan Alkitab tidak melihat passion sebagai sesuatu yang hanya negatif. Memang passion kita bisa diarahkan kepada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Tetapi ternyata gairah kita juga bisa ditujukan kepada sesuatu yang mulia, sehingga kita rela mencintai yang mulia itu, bahkan kita rela menderita untuk sesuatu yang mulia itu. Dan penderitaan di sini bukan sesuatu yang bersifat negatif. Karena kita juga tahu beberapa tahun lalu ada sebuah film berjudul The Passion of the Christ, berbicara tentang penderitaan Kristus, dan penderitaan itu dilihat sebagai sebuah cinta yang begitu besar dari Tuhan yang menjadi manusia, yang mengasihi manusia. Jadi di dalam kekristenan, faktor emosi, faktor passion ini tidak serta-merta negatif. Lalu bagaimana ketika passion ini dikaitkan dengan relationship? Saya mengutip kembali seorang filosof yang bernama Martin Buber. Martin Buber mengatakan, "In the beginning
was the relationship. Jadi pada mulanya adalah relationship. Ada satu hubungan, ada satu relasi sejak awalnya. Maka tidak heran teman-teman, ketika Allah pertama kali di Taman Eden, Allah menciptakan manusia, dan bahkan Allah tidak membiarkan manusia itu sendiri. Adam tidak dibiarkan sendiri. Adam berelasi dengan alam, dengan binatang-binatang, dengan alam yang ditempatkan dengan dia untuk dirawat dan untuk dijaga. Tetapi Allah tidak hanya menciptakan binatang dan alam itu, Allah juga menciptakan seorang pribadi yang bernama Hawa untuk menemani dan berelasi secara intim dengan Adam. Dan tidak hanya itu, bahkan dikatakan di dalam Alkitab, di Kejadian, bahwa Allah juga sering berjalan-jalan di taman bersama dengan Adam dan Hawa. Jadi Alkitab kita juga berbicara tentang relationship. Dan tidak hanya itu, bahkan ketika dosa itu masuk, dosa itu ditandai dengan apa? Dengan kehancuran relasi antara manusia dengan alam, manusia dengan ciptaan binatang yang lain, manusia Adam dan Hawa, manusia dengan sesamanya yang relasinya hancur, bahkan juga relasi yang hancur antara manusia dengan Allah yang hancur karena dosa. Dan dosa ini merusak relasi. Tetapi ketika relasi ini dihancurkan, ternyata Allah tidak berhenti. Ternyata firman Tuhan itu menjadi daging untuk dapat berelasi dengan manusia. Karena manusia tidak bisa berelasi tanpa tubuhnya. Maka Allah, firman yang tidak kelihatan itu harus menjadi tubuh untuk bisa disentuh dan dikenal manusia. Dan bukan hanya itu, dia rela mati untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan ciptaan lain, supaya ada shalom, ada keutuhan relasi di bumi ini. Apa yang dapat kita pelajari dari gairah Allah berelasi dengan manusia? Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat yang ke-27a. Dikatakan bahwa tetapi Allah memilih apa yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi kita bisa belajar satu hal di sini, ada kebodohan Allah, the foolishness of God. Kalau kita melihat di dalam pemikiran filsafat Yunani tadi, mereka menekankan rasionalitas, bahwa passion itu harus dipimpin dengan rasio yang sehat. Nggak boleh irasional, karena passion itu berbahaya. Tapi kalau kita melihat cinta Tuhan, apakah cinta Tuhan itu rasional? Mungkin kita bisa mengatakan bahwa cinta Tuhan itu patetik. Cinta Tuhan itu irasional. Cinta Tuhan itu bodoh, stupid, full, poor, crazy, sick, atau weak. Cinta Tuhan itu tidak masuk akal. Jadi untuk kita belajar dari Yesus, pertama yang kita bisa pelajari adalah the foolishness of God. Jadi kebodohan dari Kristus. Mengapa? Karena bodoh sekali, tidak masuk akal, irasional, sakit, patetik ketika Tuhan, pencipta semesta alam yang begitu indah, yang penuh dengan kasih, akhirnya memilih menjadi manusia tidak berdaya, dan karena cintanya dan karena kerinduannya mau memulihkan relasinya dengan manusia, mau memulihkan relasi manusia dengan manusia yang lain, dia bahkan mengorbankan dirinya, bahkan dia menderita begitu puncak sengsara, kesepian, kehilangan banyak hal, dan itu kebodohan. Kalau kamu tidak pernah menjadi orang bodoh, maka kamu tidak akan bisa memiliki passion. Don't be afraid to be foolish. Jangan takut jadi orang bodoh. Karena kita
punya Allah yang bodoh ketika dia memilih untuk mengasihi Anda dan saya. Waktu Korintus ini ditulis, jemaat pada waktu itu terjadi perpecahan. Mereka ada yang merasa aku adalah golongan Apolos, aku adalah golongan Yesus, aku adalah golongan Kefa, dan mereka merasa dirinya spesial, dan mereka merasa pemimpin yang mereka percaya itu lebih hebat dari yang lain. Paulus dengan keras menegur mereka dan mengatakan, justru yang bodoh itulah yang dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Kekristenan berbicara tentang kebodohan, dan cinta itu adalah kebodohan. Karena cinta rela menderita demi sebuah relasi. Hari-hari ini banyak anak muda yang saya jumpai. Cinta aja tidak akan bisa membuatmu hidup. Kamu perlu uang buat hidup. Ya, memang uang bukan segalanya, tetapi kamu perlu uang untuk hidup. Nggak bisa kamu hanya dengan cinta. Karena cinta itu kamu pergi ke pasar, kamu belanja, nggak bisa beli apa-apa. Jadi kita tidak bisa hidup dengan cinta. Tapi kekristenan mengajarkan Tuhan kita adalah cinta. Jadi ketika seseorang mencintai dengan benar, dia akan rela menderita untuk orang-orang yang dicintai, memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan perhatiannya, tenaganya, kekuatannya, kecerdasannya untuk orang-orang yang dicintai, untuk yang terbaik yang dia bisa buat orang-orang yang dicintai. Saya tidak setuju dengan pandangan tadi yang mengatakan cinta tidak bisa menghidupi kamu. Dan sejak muda saya selalu berpikir, ketika saya mencintai seseorang, saya harus memberikan yang terbaik. Mungkin di zaman ini akan dikatain, bucin lo, budak cinta. Ya, saya budak cinta. Karena God is love. Saya ingat sekali ketika bagaimana saya mendekati istri saya. Di situ saya tinggal di satu tempat di daerah Kemang, yang untuk berjumpa dengan istri saya, Jakarta, Tangerang, dan saya harus menaik sepeda motor, dan itu jalan sangat macet biasanya. Saya bisa 1 jam lebih naik sepeda motor. Waktu itu saya pakai minyak wangi, saya mandi, saya pakai minyak rambut, saya berusaha berdandan yang terbaik. Ketika saya sampai di rumah istri saya, itu bau knalpot, dikasih tisu itu wajahnya hitam, dan saya melakukan itu berulang karena saya mencintai calon istri saya pada masa itu. Dan ketika saya menikah dan saya punya anak, saya memikirkan, saya rela berjuang, berkorban untuk memastikan mereka bisa makan, memastikan mereka bahagia, memastikan mereka tidak kekurangan. Walaupun tentunya sebagai manusia, saya punya keterbatasan. Tapi kalau Anda percaya cinta, Anda percaya cinta Tuhan, Anda percaya dengan kebodohan. Dan untuk belajar, memiliki passion, don't be afraid to be foolish. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kebodohan kita ketika kita berelasi dengan Tuhan? Berapa banyak yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, yang mungkin bagi teman-teman kita itu bodoh. Buat apa kamu ke gereja setiap minggu, disuruh kasih persembahan, terus nggak cuma ke gereja, kamu pelayanan, Sabtu latihan, Rabu latihan, Minggu ke gereja, masih kadang-kadang dikritik, dianggap kurang bagus, masih terus dikomplain, nggak ada orang yang hargai kamu, bertahun-tahun kayak gitu. Coba kamu belajar bisnis dengan waktumu datang ke gereja, waktumu melayani, dengerin temenmu yang ada masalah, bukannya kamu sudah punya dapat banyak uang. Mungkin kamu dianggap bodoh ketika kamu mengorbankan banyak hal untuk Tuhan. Dan sepertinya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi itu adalah ciri orang yang punya passion. Jadi, don't be afraid to be foolish. Jangan takut jadi bodoh. Dan mencintai, memiliki gairah, rela menderita adalah satu kebodohan. Selanjutnya, kita dapat belajar dari the weakness
of God. Kelemahan Allah. Ketika Sang Firman mau memulihkan relasi dengan manusia, Sang Firman itu menjadi daging, bertubuh. Dan berbicara tentang bertubuh, dia dapat disakiti. Dia menjadi lemah. Karena ketika Sang Firman itu belum bertubuh, dia tidak bisa disakiti. Tetapi ketika dia mengambil wujud manusia menjadi daging, tubuhnya bisa tersakiti. Tubuhnya bisa kelaparan, tubuhnya bisa kehausan, tubuhnya bisa kedinginan, bisa kepanasan, bisa ketakutan, bisa merasakan rasa sakit. Dan justru puncak passion of the Christ itu ketika Allah mencintai manusia, menjadi tubuh dan menderita, bahkan menderita sampai mati sengsara di atas kayu salib, sendirian, kesepian, dilupakan, ditinggalkan, disakiti, dan dibunuh. Jadi gairah kasih Allah yang terbesar dinyatakan di dalam kelemahan, the weakness of God. Seorang filosof teolog yang bernama John D. Caputo, di dalam bukunya The Weakness of God, dia mengatakan seperti ini. The kingdom of God is the rule of weak force, like patience and forgiveness. The kingdom is found whenever war and aggression are met with an hour of peace. Jadi ternyata kerajaan Allah berbicara tentang sesuatu weak force, jadi kekuatan yang lemah. Sementara dunia kita mengajarkan kehebatan, kekayaan, kesuksesan, kekuasaan, keteguhan, kebesaran. Tapi Allah mengajarkan kasih, pengampunan, kesabaran, kelemah lembutan, kedamaian, perhatian, cinta. Dan ini adalah the weakness of God. Jadi kalau kita rindu memiliki passion yang dahsyat di dalam relasi, passion Allah ditunjukkan secara puncak kasih Allah justru di dalam kelemahan yang puncak. Jadi don't be afraid to be weak. Jangan takut untuk menjadi lemah. Karena ketika Allah mengasihi kita, memulihkan relasi kita, Allah di dalam satu titik yang paling lemah. Bahkan seorang penulis yang bernama James Martin mengatakan, ketika Allah ada di kayu salib dan berteriak Eli, Eli, lama sabatani, itu adalah kondisi yang mana mungkin kesepian manusia yang paling puncak itu dialami oleh Sang Firman ketika menjadi manusia. Di dalam titik yang paling sepi, yang paling lemah, justru passion dari Allah yang terbesar dinyatakan. Maka 1 Korintus 1 ayat 27b mengatakan demikian. Allah memilih yang lemah dari dunia ini untuk mempermalukan yang kuat. Teman-teman, saya teringat beberapa tahun lalu ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan, saya memutar sebuah lagu yang seperti ini. Dan ketika mendengar lagu ini teman-teman, tahu-tahu pikiran saya berjalan dan saya mulai bertanya, sebetulnya apakah saya selalu merindukan Tuhan? Karena ketika saya mendengar lagu itu, saya membayangkan kekasih yang merindukan orang yang dicintai, pasti ketika dia terpisah
Karena lagu itu berjudul Sayonara. Ketika dia terpisah, maka ada rasa kerinduan untuk berjumpa yang begitu besar. Saya membayangkan ketika saya harus pergi jauh dari anak saya harus pergi jauh dari istri saya, dan saya pasti juga membayangkan ada satu kerinduan, ada satu kangen yang begitu dalam, dan saya merindukan untuk bisa berkomunikasi, bisa berjumpa, bisa memeluk, bisa mencium, dan bisa bersama-sama lagi. Tapi saya bertanya, apakah kerinduan dengan Tuhan itu selalu ada dalam diri saya? Apakah saya selalu merindukan Tuhan? Apakah kerinduan saya akan Tuhan itu lebih besar daripada kerinduan saya untuk berjumpa dengan anak saya, istri saya? Dan saya harus jujur datang kepada Tuhan di dalam kelemahan. Karena ternyata kerinduan saya untuk anak dan istri jauh lebih besar daripada kerinduan saya akan Tuhan. Dan waktu itu saya mencoba berlutut, dan ketika saya bersujud di lantai sambil melantunkan nada dari lagu itu, ada satu kesedihan mendalam, dan saya bersujud dan berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan saya mengatakan, Tuhan, aku tidak merindukan Tuhan. Aku lebih merindukan anakku. Aku lebih merindukan istriku. Aku lebih merindukan sahabat-sahabatku. Tuhan, ampuni aku. Aku tidak merindukan Engkau. Dan waktu itu saya bersujud dengan berlinang air mata. Dan saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin merindukan Tuhan. Aku ingin merindukan Tuhan. Tuhan, tolong aku memiliki kerinduan untuk merindukan Engkau. Saudara-saudara, waktu itu saya bisa menangis seperti anak kecil ketika saya berdoa untuk merindukan Tuhan. Karena saya adalah manusia yang lemah. Anda adalah manusia yang lemah. Di dalam passion in relationship, bagaimana memiliki relasi yang penuh dengan gairah kepada Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau sejatinya banyak hal yang kita rasa, lebih kita rindukan, lebih kita anggap penting daripada Tuhan. Dan di dalam kejujuran dan kelemahan kita bisa datang kepada Tuhan dan mengatakan dengan jujur, Tuhan, aku tidak menjadikan Engkau yang terpenting. Aku manusia berdosa yang menjadikan Engkau nomor kesekian dalam hidupku. Tuhan, ampuni aku dan tolong aku untuk bisa memiliki kerinduan menjadikan Tuhan terutama, menjadikan Tuhan penting di dalam hidupku. The weakness of God. Don't be afraid to be weak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu kepada kami. Dengan gairah Engkau mencintai kami dan rela menderita buat kami. Hari ini kami belajar sesuatu. Demi mencintai kami, Engkau rela terlihat bodoh. Mencintai kami, manusia yang berdosa, yang kerap menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Ajar kami untuk boleh juga belajar menjadi orang-orang bodoh yang rela memberikan segala yang kami miliki, kepandaian, kekayaan, waktu, apapun yang Kau minta Tuhan. Walaupun kami perlu berlatih perlahan-lahan, tapi biarlah Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami memiliki gairah berelasi dengan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga dapat belajar dari kelemahan Tuhan. Ketika Engkau mengasihi kami, puncak kasih-Mu dinyatakan di dalam kelemahan puncak,
di atas kayu salib, ketika Engkau sendirian, tidak ada orang di sana, ketika bahkan mungkin rasa sakit itu sudah melampaui kapasitas tubuhmu merasakan, ketika Engkau berteriak kepada Bapa dan tidak didengarkan, dan disitulah puncak kasih-Mu. Kau nyatakan kepada kami di dalam kelemahan yang puncak. Kau tidak takut menjadi lemah untuk mencintai kami. Dan kiranya kami juga boleh belajar, supaya ketika kami belajar memiliki gairah berelasi dengan Tuhan, kami boleh belajar dan tidak takut menjadi orang yang lemah. Kami bisa jujur datang kepada Tuhan, bahkan mengatakan ketika kami kadang tidak merindukan Tuhan. Dan kami juga boleh jujur datang kepada Tuhan di dalam relasi. Kadang kami tidak mau menjaga relasi dengan Tuhan, tapi biarlah Tuhan boleh memberikan kerinduan di hati kami, sehingga kami bisa meminta juga kerinduan untuk merindukan Tuhan. Berkati teman-teman di dalam segala pergumulan mereka, di dalam segala tangisan mereka, di dalam segala isi hati mereka. Biarlah mereka boleh merasakan kasih cinta dan pengorbanan Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh belajar mengasihi dan mencintai Tuhan, walaupun kami lemah dan sangat terbatas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari saat ini kita mau menyatukan hati kita mau mendoakan beberapa hal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami hidup sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa bekerja, kami bisa studi, kami bisa makan dan minum, semuanya karena berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang mensyukuri untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Baik itu finansial, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan studi kami, kebutuhan kami akan pekerjaan kami, Tuhan yang cukupkan semuanya. Meskipun kami menghadapi tantangan, kesulitan, tapi kami mengalami providensia Tuhan atas kami selalu ada, dan kami bersyukur Tuhan untuk hari itu. Kami juga datang Tuhan kepadamu saat ini, kami mau menyerahkan untuk setiap kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan kami. Mungkin kami Tuhan sedang mengalami tantangan Tuhan di pekerjaan kami. Kami sedang diberikan tanggung jawab yang lebih. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami mengatur segala sesuatunya. Mengatur waktu kami, mengatur beban kerja kami. Sehingga kami tidak mengeluh, tetapi kami mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Dan kami mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang studi. Baik kami yang ada di SMP, di SMA, kami yang di kuliah. Kami berterima kasih untuk edukasi yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak semua orang bisa dapat privilege seperti ini Tuhan. Tetapi begitu Tuhan memberikan kepada kami, berikan ucapan syukur Tuhan. Sehingga kami menghargai setiap waktu ketika kami belajar, ketika kami mengerjakan studi kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya kami boleh menyelesaikan semua jenjang studi kami dengan takut akan Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan. Kalau ada dari kami Tuhan yang sedang kesulitan keuangan untuk membiayai studi kami, Tuhan kami memohon Engkau yang buka pintu, Engkau yang menyediakan jalannya Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan studi kami. Di doa kami Bapa, kami berserah kepada Engkau, Sang Immanuel yang berjanji akan menyertai kami dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita memberikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Puji nama Tuhan, teman-teman yang terkasih. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mengikuti ibadah ini melalui doa yang kita sama-sama naikkan. Teman-teman, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, topangan dari Allah Roh Kudus, menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, terus tekun membaca Alkitab, terus tekun berdoa, hidup di dalam kekudusan, dan terus hidup melekat kepada Tuhan, supaya setiap kehidupan kita selalu mendapat berkat dan selalu menjadi berkat. Sampai jumpa di dalam online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.